Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Faya ayuhal hadirun jamaah salat maghrib, baik bapak-bapak, ibu-ibu yang insyaallah semuanya mendapatkan ridha dari Allah SWT. Marilah kita sama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah atas segala nikmat, taufik, hidayah serta anahnya, sehingga kita sama-sama bisa berkumpul di masjid yang mubarak ini untuk sama-sama melaksanakan sholat maghrib berjamaah disambung dengan taklim kitab Nashaikhul Ibad sampai waktu isya, dan kita sambung dengan sholat isya berjamaah. Semua rutinitas kita ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat dan salam kita sanjungkan keridhaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya besok di yaumil qiyamah, amin ya rabbal alamin. Seperti biasa kita akan membacakan atau mengirimkan Fatihah untuk guru-guru kita semua yang insyaallah dengan lantaran Fatihah yang kita bacakan menjadikan wasilah ilmu kita menjadi ilmu yang manfaat dan barakah. Ala dunya wa laknatin salihah bi barakatil Fatihah wa bi karamatil Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qarabatihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada was shalihin was sahabati wat tabi'in wal ulama wal musannifin wa jami'il malaikatil muqarrabin, thumma khususan Syaikhul Qadir Al-Jilani wa khususan Syekh Syahabuddin Ibnu Hajar Al-Asqalani wa Nawawi Al-Bandani wa jami' asli karam min madrasatil Qudsiyah wa min ba'di Darul Ulum. Sayyidillah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaihi wa ala alihi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalaini wal fariqaini min ajami. Ya Rabbi bil balligh maqasidana waghfir lana والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا رب بال
مولاي صل وسلم دائما أبدا على الحبيبك خير كلهم يا رب Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Qala al-musannifu rahimallahu wa ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fi daraini amin ya. Walaha yahsudu man la yatlub lahu. Lanjutin yang kemarin. Walaha, dan kepada dunia yahsudu hasud iri siapa man orang lalu balahu yang tidak punya akal lahu bagiman. Jadi orang yang punya iri dengki tentang dunia, tentang masalah-masalah dunia, itu adalah orang yang tidak punya akal. Wal lubbu wal aklu, yang dimaksud lubbu itu adalah al aklu. Makanya lubun nama albab itu sama. Albab itu artinya akal. Ulil albab, orang yang mempunyai akal. Muhammad ulil albab, Muhammad adalah orang yang mempunyai akal, artinya cerdas. Al-aklu al-munawwaru binuril qudsi, yaitu akal yang munawwaru, yang disinari binuril qudsi, dengan sinar yang suci, as-sof dan bersih, angkusuril auhami, dari kulitnya beberapa ciptaan, maksudnya itu benar-benar suci. Wa ilaiha yas'a man la yaqina lahu. Kalau orang yang hasud tentang dunia itu dianggap orang yang enggak punya akal. Wa ilaiha, dan kepada dunia yas'a berjalan man, siapa orang la yaqina lahu, yang tidak punya keyakinan lahu kebagiman. Kalau orang itu ngejarnya dunia melulu, pokoknya yang dipikirin dunia, yang dikejar dunia, yang dicari dunia, nggak ada pemikiran akhirat, maka orang tadi dianggap orang yang tidak punya keyakinan. Jadi kalau kita sholat aja takut hartanya hilang, ditinggal sholat, waduh takut nih dagangan kuntar nggak laku nih. Apa yang lain dah, kesibukan yang lain kelewat sedikit aja ketakutan luar biasa. Yakinalahu, orang yang tidak punya keyakinan. Ini ada enggak kayak gini? Kasus gini ada banyak. Ada Jumatan, bosnya ngelarang, cepat-cepat mau pergi nih, atau enggak jadi security jaga, waktunya Jumatan harus standby ini, harus padahal wajib, takut banget. Akhirnya mending nggak Jumatan ketimbang takut-takut bosnya datang. Ternyata bosnya nggak datang. Yang tidak punya keyakinan. Ya kasus-kasus yang lain lah banyak sekali nggak sih sebutin, ini contoh aja. Aimal la tumakninati liqalbihi, yaitu hatinya nggak punya tumakninah, nggak punya ketenangan. Beda orang yang punya keyakinan. Allah rezeki dari Allah, kita sudah berusaha semaksimal mungkin, akhirat nggak kita tinggalkan. Masanya dagang-dagang, masanya tinggalin jamaah, itu masanya kita kerja, masalah panggilan untuk sholat kita sholat, itu yakin insya Allah rezeki ada aja. Walaupun nggak kaya mungkin, tapi cukup, dikasih Allah kecukupan. Itu orang yang punya keyakinan. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala, ingkana lamun ada siapa man kharaja keluar, yas'a berjalan, ala walidihi, dia keluar menuju atau bertujuan ala walidihi, untuk anaknya sihoron yang masih kecil,
fahuwa fi sabilillah, dia berjalan di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya berjalan itu keluar mencari nafkah, maksudnya gitu loh. Keluar untuk mencari nafkah atas anaknya atau berkunjung kepada anaknya mungkin yang masih di pesantren atau berpendidikan di mana, berjalannya ini dianggap fi sabilillah. Insyaallah Allah ridho. Wa in kana kharaja ala abawaihi, atau ada siapa orang kharaja itu keluar yas'a pergi ala abawaihi kepada kedua orang tuanya, syaikhaini yang tuwir-tuwir, yang syekh itu. Syaikhani kabiro ini yang sudah tua, fahuwa fi sabilillah, dia juga dianggap fi sabilillah. Jadi kita berjalan mengunjungi nengokin orang tua kita, orang-orang yang mohon maaf nih kemarin lebaran belum sempat pulang karena macet, karena biaya gede, terus habis lebaran ada rezeki kita berkunjung nengokin orang tua kita, itu dianggap fi sabilillah. Tertulis fi sabilillah, niatnya silaturahmi kepada orang tua, sowan sungkem orang tua, fi sabilillah. Keluar untuk anaknya fi sabilillah, keluar untuk orang tuanya fi sabilillah. Wa in kana kharaja yas'a ala nafsihi, ya'ifuha fahuwa fi sabilillah. Atau dia keluar untuk dirinya sendiri tapi bisa jaga atas dirinya. Pokoknya keluar dah, tapi bisa jaga atas dirinya dari kemaksiatan. Maksudnya di sini fi sabilillah, dia pun berjalan di atas jalannya Allah. Mau keluar ke pasar kayak mau kemana, pokoknya keluar atau kemana dah. Nah, itu tapi dia bisa menjaga dirinya sehingga tidak terjatuh dalam kemaksiatan, itu pun ditulis fi sabilillah. Jalan fi sabilillah itu ternyata banyak. Wa in kana kharaja, apabila orang tadi keluar yas'a riyaan, dia berjalan riyaan karena pamer, riya, wa mufakhoratan dan sombong, agak-anggaan, sombong, udah pamer sombong, fahuwa fi sabilis syaiton, maka orang ini keluarnya berjalannya yaitu di jalannya setan. Kita keluar gaya pamer, punya mobil baru tapi niatnya pamer, punya motor baru niatnya pamer, bahkan punya baju baru mentang-menteng karena pamer. Mohon maaf, itu berjalannya dianggap jalannya setan. Terus gimana dong kalau punya baru? Ya jangan niatin pamer, pakai aja untuk ibadah. Kalau ada tiba-tiba terbersit, ya istighfar. Kan kadang ada kita punya jam tangan baru, tangannya biasanya enggak digoyang-goyangin, punya jam tangan baru, wus kenceng banget, orang biar bisa lihat. Nah, itu niat pamer gitu. Ya, jadi jalan pamer itu banyak sekali, keluar untuk jalan pamer itu banyak sekali. Sama juga dikasih contoh satu-satu susah. Artinya apa? Kalau kita berjalan kemanapun tujuan kita, tapi niatnya bukan untuk kemaksiatan, kemanapun niatnya enggak kemaksiatan dan bisa menjaga diri kita dari maksiat, itu sudah dianggap fisabilillah. Kemana aja, walaupun cuma keluar rumah, main ke pos, main ke sekretariat, tapi niatnya tidak untuk maksiat dan bisa menjaga diri dari maksiat, itu fisabilillah. Jadi semesti gampang. Makanya kalau kadang hitung-hitungan kita ya, hitung-hitungan tentang surga dan neraka, balasan kebaikan dan keburukan, itu kalau matematika kita itu kayaknya banyak baiknya, kayaknya loh. Karena setiap perbuatan baik, perbuatan yang mencegah dari kemaksiatan itu sudah tertulis baik. Contohnya lah, kita ngelamun aja, tiap malam ngelamun, lihat tikus lewat
di plafon kita, waduh dengerin musik budak gitu. Tapi kita berpikir cuma sekedar itu aja, nggak mikir apa-apa gitu. Mikirnya tentang apa namanya ciptaan Allah. Kok iya ya Allah ciptain apa namanya tikus ya gitu. Kadang ya bisa baik bangunin kita tidur, kadang yang gergetin itu. Itu pun kalau nggak ada unsur maksiatnya itu nilainya baik. Kenapa? Karena kita ngelamunnya gitu itu sudah mencegah adalah salah satu kemaksiatan. Mencegah satu kemaksiatan. Contohnya lah, seandainya kita punya duit keluar, belum tentu kita bisa mencegah maksiat. Kita keluar aja, kita keluar ngumpul sama orang, itu aja udah berapa kalimat yang terlontar dari mulut kita menjadikan satu kemaksiatan. Ngomongin orang, ngeledekin orang, kadang yang diledekin nggak terima sakit hati, maksiat nggak? Maksiat. Makanya kadang ngelamun sendiri itu bisa jadi tertulis kebaikan itu. Kenapa? Karena bisa mencegah kemaksiatan. Makanya kebaikan itu banyak semestinya. Insya Allah umat Nabi Muhammad itu yaitu kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Insya Allah masuk surga semua dah. Walaupun beda-beda sedikit paham gitu, insya Allah masuk surga semua. Salah-salah dikit, insya Allah masuk surga semua. Yang penting kuncinya maksiatnya nggak kenemenen aja, nggak kebablasan maksiatnya. Gitu. Zina, mabuk, apa namanya? Bunuh, itu udah beda itu maksiat kelas kakap gitu. Tapi kalau maksiat kecil ya insya Allah, bukan ngeremehin, bukan, insya Allah dengan kita rajin ibadah, rajin sholat jamaah gitu ya, insya Allah akan berguguran dengan sendiri. Asal niat, jangan berbuat maksiat itu diniati, itu ya nggak boleh. Mau maksiat tapi diniati. Alah dosa kecil itu itu yang nggak jadi dosa besar. Kenapa? Karena ngeremehin gitu. Kalau kejatuh ke maksiat dijatuh aja tapi jangan diniati untuk berbuat maksiat. Rawahu emang sampai tadi ya. Rawahu Tabrani, ya benar. Rawahu Tabrani diriwayatkan oleh Imam Tabrani, atau yang meriwayatkan hadis ini adalah Imam Tabrani. Wal maqalatu sabi'atu, maqalah yang ketujuh, an Jabir ibn Abdullah, keterangan dari Jabir ibnu Abdullah al-Ansari, sahabat berat ini. Radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala mazala Jibril, tidak berhenti-hentinya Jibril, kalau bahasa kitanya gitu, yusini, berwasiat kepadaku, bil jari, tentang tetangga. Jadi Jibril itu kalau ketemu Rasulullah itu wasiatnya tentang tetangga melulu. Ai jari dari, yaitu tetangga yang dekat rumah, tetangga rumah. La daril masjid, bukan tetangga masjid, bukan. Awil ribati, atau tetangga pesantren pondok, bukan. Awil madrasati, atau tetangga madrasah, bukan. Yang disinggung tetangga sini adalah tetangga rumah kita, bukan tetangga masjid. Ya. Hatta dzonantu, kata baginda Rasul, hatta dzonantu, sehingga saya berprasangka, annahu, sesungguhnya Jibril yaj'aluhu warisan, menjadikan siapa Jibril kepada tetangga warisan, itu orang yang mewarisi. Saking banyaknya dipesenin nama, didatangin nama Jibril dan wasiatnya tentang tetangga itu, sehingga Nabi Muhammad itu berprasangka, apa tetangga ini ntar bakalnya dapat warisan apa ya gitu loh. Karena mungkin ya Muhammad jironak, hei Muhammad ingat tetanggamu, wah gitu. Sehingga dalam satu hadis itu dikatakan gini, pesan Rasulullah itu, idza tabahta waraqatan fa'akthir ma'aha, kalau kamu memasak
perbanyaklah kuahnya gitu. Kenapa? Karena untuk dibagi kepada tetangga. Makanya ya kalau kayak kita kan bingung Pak, umpek-umpekan. Makanya lo beli sesuatu jangan yang bau keluar. Duren. Duren kan beli satu baunya wah itu ke tetangganya gimana nih kalau nggak dibagi. Padahal kita masak aja suruh banyak supaya airnya supaya banyak biar bisa tetangganya kebagi lah, kecuali itu Idul Adha itu bau sate semua kan makan semua itu nggak apa-apa gitu. Nah, ini parahnya di sini nih, beratnya di sini. Minjarihi, warisan minjarihi dari tetangganya, bi ayak muruni, dengan memerintahkan kepadaku, anillahi ta'ala yuj'alu sahmun, dijadikan apa jar tadi, sahmun itu bagian, lahu bagi tetangga, fi mali jarihi, di dalam harta tetangganya. Maksudnya gini, jangan-jangan ntar kalau ada harta tetangga juga dibagi gitu loh. Warisan kan tadi warisan, jadi waris kan ntar kalau ada bagian dari harta itu tetangga dapat bagian juga nih gitu. Fayatlubu mura'atal jari, maka mencari siapa Jibril mura'atal jari, untuk menjaga tetangga, wal qoribi, dan tetangga yang dekat. Ini mubtada ini. Wal qoribu asaddu minal bait, tetangga yang dekat itu lebih perlu diperhatikan minal baidi, daripada tetangga yang jauh, lebih diperhatikan daripada tetangga yang jauh. Kalau kita ada tetangga yang kesusahan dekat, yang satunya jauh, ya kita hampirin yang lebih dekat untuk dibantu. Atau kalau kita punya rezeki yang berbagi, ya untuk berbagi, lihat dulu tetangga yang dekat dulu, jangan yang jauh. Wah, ini tetangga sudung beruk itu dapat, ya kan, dari rezeki kita yang nempel sama rumah kita dilewati. Mohon maaf, kira-kira kesinggung nggak kalau lihat? Kesinggung pasti. Ya, yang jauh aja dapat, kita nempel kecipratan kagak. Bau bau masakannya doang, kadang gitu. Itu makanya nggak boleh di situ. Bi ayang sohahu fi dinihi wa yuwasiyahu fi dunyahu, supaya dinasehati tetangga tadi fi dinihi, di dalam masalah agamanya. Makanya ini jamaah khuruj ini bagus diingetin silaturahim, diingetin tetangganya untuk yuk sholat. Kalau ada dengar adzan yuk sholat. Masalah mau nggak mau bukan urusan yang ngajak. Jangan merasa kalau nggak mau terus gagal. Enggak. Jadi mau nggak mau itu bukan urusan kita. Nabi Muhammad itu tugasnya memberi petunjuk, mengasih petunjuk, tapi yang memberikan petunjuk itu Allah. Nabi Muhammad itu udah nyampein aja, menyampaikan wahyunya Allah, disampaikan. Masalah orang itu dapat hidayah apa enggak itu bukan urusan Nabi Muhammad, itu urusannya Allah. Tugas kita dakwah. Saya sih gembar-gembar gini, itu saya sudah menyampaikan aja. Masalah orang itu sadar, ingat, itu bukan urusan saya. Saya udah enggak. Besok kalau dihisab di hadapan Allah, dimintai pertanggungjawaban apa yang sudah saya sampaikan ini, saya udah berlepas. Udah saya sampaikan ya Allah semampu saya. Kok orang kok nggak mau ke masjid? Yuk bukan urusan saya. Saya udah nggak ngerti, saya udah ajak. Sang sudah nasihati yang halal ini, yang haram ini, tapi tetap orang nerjang. Ya saya sudah sampaikan ya Allah. Itu kita bisa berlepas besok, bisa hujah di hadapan Allah. Tapi kalau saya umpamanya punya ilmu, terus saya diem aja, bodoh amat loh. Begitu, mau sholat mau bukan urusan gua. Mau ini buat di woro-woro dinasihati, kita nggak pernah nasihati. Kita ilmunya diandekin aja, nggak diapa-apain. Ya besok kita tuntut.
termasuk katimul ilmi. Makanya ada salah satu hadis apa bukan ini, wakatimul ilmi mal'unun, orang yang punya ilmu terus disembunyikan, nggak dikasihin ke orang, mal'unun itu dilaknat itu. Nah, ngerinya di situ. Makanya kita usahain untuk disampaikan itu. Makanya kita selalu bermohon kepada Allah setelah menyampaikan, kalau benar itu dari Allah, kalau salah dari diri kita. Mesti ada yang kepleset-pleset, kayak ngartiin gini kan mungkin ada yang salah maksudnya gitu. Nah, itu kita berlindung kepada Allah. Wa ma zala yusini bin nisa'i, dan tidak putus-putus siapa malaikat Jibril yusini berwasiat nih kepadaku bin nisa'i, kepada masalah wanita siapa? Satu, jaga marwah kewanitaannya, pergi-pergi usahain harus pakai kerudung, ikutin taat kepada suami. Kalau hal yang sunnah itu istri tidak boleh ngelawan ketika suami melarang. Yang sunnah ini ya. Kalau yang wajib bisa berdebat. Contohnya mau sholat nggak boleh, itu nggak bisa. Kalau yang wajib-wajib itu. Tapi yang hukumnya sunnah, ya, sunnah atau mubah gitu, contohnya arisan gitu ya, nggak usah ikut arisan dah, banyak ngerumpinya, umpama nih ada larangan dari suami gitu, banyak ngerumpinya, ya istri harus ikutin suami. Bin nisa'i, makanya dinasihati. Hatta donantu, sehingga saya berprasangka annahu, sesungguhnya Jibril sayuharrimu tolaqohunna, sehingga saya berprasangka bahwa wanita itu haram ditalak ketika jadi suami istri. Tolak hukumnya halal atau haram? Nah, tolak itu, nolak, mentalak istri itu hukumnya halal apa haram, Bu? Hukumnya adalah makruh. Karena kalau ditolak itu boleh, mentalak istri itu boleh, tapi membuat aras goyang. Kalau ada suami mentalak istri itu aras goyang, tapi nggak haram. Tapi tadi harus ada alasan-alasan yang jelas, itu penting. Tanpa ada alasan pulang dari masjid tiba-tiba nalak istri gitu, ya nggak boleh. Ya, ada alasan yang jelas dulu, alasannya apa. Kadang kan tidak cocok antara suami dan istri, udah dicocok-cocokin nggak cocok, namanya dua karakter kan dijadiin satu. Itu kalau nggak pinter-pinternya bisa tadi terjadi perceraian. Makanya saya kalau doain suami istri itu pernikahan, saya selalu bilang moga-moga langgeng perjodohannya. Wa mazala, dan tidak putus-putus yusini berwasiat Jibril nih kepada aku bisiwaki, dengan siwak. Nih penting nih, malaikat Jibril itu berwasiat kepada Nabi Muhammad untuk siwak. Siwak kan apa siwak? Gosok gigi. Nah, zaman dulu mungkin belum ada sikat kayak sekarang tuh, belum ada kayak sekarang. Kalau sekarang siwak itu bisa diartikan gosok gigi. Hatta dzanantu, sehingga saya berprasangka annahu faridotun, sesungguhnya gosok gigi itu faridotun wajib. Makanya dalam satu hadis dikatakan laula an asuqo ala ummati la amartuhum bisiwak. Seandainya saya tidak memberatkan umatku, tidak kuberatkan, maka siwak itu akan saya wajibkan. Tapi kan kalau kita siwakan diwajibkan, kalau nggak siwakan dosa, jadi berat. Makanya Nabi Muhammad tidak mewajibkan. Tapi kita sendiri mewajibkan bahwa kita itu harus sikatan. Mohon maaf nih, ngerokoknya kenceng ya, ngerokoknya ahli hisab, ahli rokok, terus nggak pernah gosok gigi. Kira-kira deketnya mabuk apa pingsan? Ora pernah gosok gigi, ngerokoknya kenceng, keluar aja. Semoga makanya disuruh gosok gigi. Nah, gosok gigi yang bagus apa? Cuman 2 kali? Enggak. Setiap datangnya waktu sholat.
Ketika waktu sholat azan kita ke kamar mandi, sebelum wudhu gosok gigi dulu. Kalau mau membaca Quran gosok gigi dulu. Itu sunnahnya itu. Kalau mau, tapi kan enggak kita kalau mau mandi doang kan, mandi 2 kali berarti gosok giginya dua kali. Kalau mandinya sekali ya gosok giginya sekali. Kalau enggak mandi enggak gosok gigi. Karena mandinya dipatokkan kepada mandi. Kalau enggak mandi enggak gosok gigi. Padahal sunnahnya setiap mau sholat gosok gigi, setiap mau baca Quran gosok gigi, ketika mau kumpul di majelis taklim gosok gigi. Kenapa? Kumpul lama orang itu, mohon maaf nih, kalau pas makannya makan biasa mah enggak masalah. Lah kalau habis makan jengkol, pete, apalagi makannya mentah ya, kan enak itu dilalap itu, cocol sambal mentah, terus gak gosok gigi, ngomongnya deket banget, langsung kelepek-kelepek. Kadang orangnya nggak negur, nggak berani kan kita. Itu makanya disunahkan gosok gigi. Lah, bagaimana dengan kayu siwak? Sama, kayu siwak itu ittiba li Rasul, itu pakai kayu siwak nggak apa-apa. Makanya disunahkan kalau mau sholat itu pakai siwak. Bahkan saking sunahnya ini, saya aja jarang jalanin. Pernah tapi jarang. Kalau nggak punya kayu siwak sampai pakai pucuk baju. Sampai sunahnya itu, walaupun cuman ini doang ngambil sunahnya, cik. Karena nggak gosok gigi. Itu saking sunahnya itu. Makanya diusahain. Dan salah satu fadilahnya banyak. Salah satu fadilah dari gosok gigi itu mencerdaskan otak. Orang kalau yang rajin gosok gigi otaknya encer. Yang kedua, dari gosok gigi itu menjadikan fasih dalam mengucapkan kalimat. Fasih. Karena apa? Bulghom, riak itu kalau kita sering gosok gigi keluar akan membersihkan riak, dahak. Riak itu dahak ya, membersihkan dahak. Makanya orang yang gosok gigi itu insya Allah mengucapkan kalimatnya fasih, so, do, to, fasih. Makanya Rasulullah itu sudah berpesan-pesan. Lah kalau pakai kayu arok yang bagus bagaimana? Yang bagus yang kasar. Yang kasar karena tujuannya memang kayak gosok gigi sekarang supaya bersih. Ya, sekarang kan kayu aroknya terbalik, cuman buat cara doang, mulus ya kan, licin, street cuman buat gini doang. Itu cuman tiba aja untuk mengikuti sunnah Rasul, tapi bukan membersihkan gigi itu mah. Karena sekarang sudah ada gosok pakai apa namanya, sikat gigi sekarang. Nah, zaman dulu mungkin belum ada, makanya disarankan dalam gosok gigi itu pakai kayu arok yang kasar supaya bersih. Wa mazala, dan tidak putus-putus, tidak bosan-bosan siapa Jibril yusini berwasiat kepadaku bisolati dengan sholat fil jamaati dalam jamaah. Jadi Nabi Muhammad pun dipesan nama malaikat Jibril. Tujuannya apa? Bukan untuk Nabi Muhammad, tujuannya untuk umat, supaya sholatnya itu berjamaah. Walaupun cuma 2 orang, jangan sendiri kalau sholat wajib. Usahain sholat berjamaah walaupun cuma nama istri kepepet-pepetnya. Mau ke masjid kayaknya udah nggak ngejar nih, karena apalagi subuh kalau sudah jamaah habis nunggu orang lagi nongol kayaknya lama banget, nggak ada terus. Udah pas adzan kebelet ya kan, wah nongkrongnya di kamar mandi kelamaan, udah nggak kebagian nih. Ya udah paksain istri untuk jamaah itu, jangan sampai sholat sendiri. Atau kalau di masjid, saya sering katakan nih, tapi jarang yang meraktekin nih, saya sendiri juga jarang meraktekin. Kalau di masjid ada jamaah yang ketinggalan, ngelihat temennya ketinggalan,
sodakohkan waktunya untuk jamaah sama teman yang ketinggalan tadi. Sholatnya ngulang nggak apa-apa. Sholat yang kedua kita itu nilainya sedekah. Ini ada yang meraktekin belum? Belum kan? Masih kayak janggal kan? Ini sahih hadis ini. Jadi kalau kita ada temen nih, waduh kasihan ya, tengok nyari jamaah gitu, nggak dapat. Itu temennya tuh tolongin temennya, yuk kamu imam atau aku makmum jamaah, biar dapat nilai jamaah. Ini nggak ngada-ngada, ini bener. Cuman karena jarang dipraktekin, jadinya kayak janggal. Lah yang sering praktekin tuh istri saya. Saya kalau pergi jauh gitu, nggak ngomong pulang jam berapa, tiba-tiba pulang belum sholat, istri udah sholat sendiri kan, tak suruh sholat lagi, nemenin saya. Itu sering itu, bukan sekali dua kali, sering. Kenapa? Saya sendiri juga berusaha untuk sholat jamaah. Jadi kalau udah biasa sholat jamaah itu sholat sendiri rasanya kayak nggak genep gitu. Walaupun di rumah gitu ya, di rumah ajaklah siapa yang bisa untuk diajak sholat jamaah. Kalau istrinya ngeyel, aku udah sholat, nggak apa-apa. Sholat yang kedua nilainya sedekah. Jadi bukan jadi sholatnya jadi ragu dong, enggak. Sholat yang pertama tetap sah, sholat yang kedua dapat pahala sedekah. Itu hatta dzanantu annahu la yaqbalullahu ta'ala sholatan illa fil jamaah, sehingga saya berprasangka bahwa sholat kalau enggak jamaah itu enggak sah. Itu prasangka Rasulullah maksudnya, karena malaikat Jibril itu datang wasiat terus, jamaah Muhammad, ingatkan umatmu jamaah, sehingga Nabi Muhammad punya prasangka bahwa orang yang sholat sendirian tanpa jamaah itu seakan-akan dianggap tidak sah. Penyangkanya Rasulullah itu artinya bukan kalau sholat sendiri mesti nggak sah, enggak, karena seringnya dipesen untuk jamaah sehingga dia berprasangka kalau sholat sendiri itu tidak diterima. Nah, makanya kalau apalagi mohon maaf nih ilmu agamanya kurang, itu sering-sering sholat jamaah, karena kan kita masih kurang, sholat kita itu sah apa enggak kita nggak tahu. Tapi kalau rombongan, nah, insya Allah diterima. Kalau rombongan insya Allah diterima. Wa ma zala yusini biqiyamil lail. Masih ada waktu enggak? Atau mungkin ada yang mau ditanya, masih agak panjang nih masalahnya. Enggak? Oh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi kita udah sholat jamaah nih, bareng-bareng ya. Terus datang nih jamaah satu orang datang itu, sholat udah usai, kan kasihan tuh pelengak-pelenguk. Nah, kita sedekahkan kepada temennya, sholat yuk sampean jadi imam, aku makmum. Nah, sholat yang kedua ini nilainya sedekah bagi yang nemenin tadi. Iya, kita sholat 2 kali. Jadi yang satu orang sholat 2 kali karena membantu temennya supaya dapat pahala jamaah. Nah, kalau di pesantren sering, karena kiai saya itu kan kiai ceret ya kiai matok ya kiai ceret. Kiai ceret itu apa? Ya dakwah keliling gitu. Sering kalau pulang itu isya terutama kemalaman, atau itu belum sempat sholat isya jamaah, dia bangunin santrinya. Berapa orangnya? Yuk sholat. Tadi kita udah sholat. Sama kiai jadi jamaah lagi. Nah, itu yang kedua, sholat yang kedua itu nilainya sedekah. Jadi umpama besok mau praktekin nggak apa-apa kalau mau kita coba. Ada yang ketinggalan gitu, Mas bantu saya yuk sholat jamaah. Jangan kaget, aku sholat oh ya gitu aja, jangan aku sholat. Kalau kita kalau kita males capek. Itu alasannya capek aja, bukan karena nggak ada dalil. Kalau capek, dalilnya ada, itu hadis itu. Hadisnya. Kalau kita males itu alasannya males, bukan karena mana dalilnya, enggak, dalilnya ada. Sahih lagi hadis itu. Insya Allah. Ya Pak.
Apa Wan? Kamu tanya apa Wan? Kalau gini tadi? Oh, tinggal 2 menit lagi. Ya, jadi pentingnya sholat jamaah sampai segitunya. Orang yang sudah sholat pun boleh bantuin jamaah. Saking pentingnya. Makanya usahain, walaupun di rumah tetap usahain sholat jamaah. Walaupun afdolnya di masjid, tapi kan kadang kepepet kita. Jangan bilang, oh enggak ke masjid. Jangan, karena suatu saat kita itu mesti ada masalah sehingga kita tidak bisa hadir ke masjid. Mesti itu. Saya sendiri sering, udah saya perkirakan perjalanan gitu, entar sampai rumah dapat nih jamaah ini. Ternyata macet, sampai rumah itu udah jamaah udah selesai. Akhirnya sholatnya di rumah. Nah, pada intinya sholat jamaah itu ada beberapa pendapat. Ada yang mengatakan sholat jamaah itu wajib, ada yang mengatakan sunnah muakkad. Tapi pada intinya bahwa sholat jamaah itu sangat penting, sehingga malaikat Jibril berwasiat terus kepada Rasulullah untuk menjaga jamaah. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada kalimat-kalimat yang keluar dari lisan saya banyak salah dan keliru, itu murni dari kami pribadi, kurangnya ilmu. Tapi kalau benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.